Habis gelap Terusnya telah terang. Ya itu mah kan Ibu Kita Kartini. Kalau kita ibu-ibu bukan itu Pak. Habis gelap Bukan itu habis dari terang terang sampai gelap. Iya. Terus barangkali. Terus Itu salah di satunya. tiap bulan memikirkan bagaimana keluarga, terus Supaya uang hidup. sedikit harus cukup buat orang banyak, maksudnya anak banyak. Sebenarnya kita cuma ngomong aja takut. Kenapa kita ngomongin Kartini jadi ngebahas Kan laki-laki? perempuan maksudnya teh terhadap perempuan. Penghargaan terhadap Bapak tuh berarti besok bikin plakat buat Andi. harus. Enggak. Sampai selamat ketemu lagi. Kebiasaan sampai ketemu terus, bukan sampai jumpa. Kita ketemu lagi ya di podcast yang sekarang kita ingat sekarang teh bulan April. Ada hari satu besar momen juga, ada hari satu momen. besar, yaitu Hari Ibu Kartininya. Nah, 21 April biasanya di Indonesia itu memperingati Hari Ibu kita Kartini. Tapi di Kenapa harus cuma Ibu Kita Kartini yang diperingati? Kan di Jawa Barat juga iya, ada. Dewi makanya Sartika, biarin Dewi sih, nggak Sartika. jadi masalah emang itu. Ujung-ujung biarin dari Enggak, Anda. maksudnya kan itu hari Saya kan nasional. belum nyebutin. Iya, Ibu Kita enggak. Kartini, Ibu Inggit. Iya, maksudnya Ibu Inggit. yang selalu rame diperingati di bulan sekarang ini, April. Hari Ibu kita Ibu Kita Kartini. Kartini. Tapi di kita kan ada juga ibu-ibunya. Dewi Sartika, Jalan Inggit Dewi. Ganarsi. Terus Ya kita kita Terus membahas yang semua lain, pahlawan, ada yang di lain. Aceh, Itu kan Cut sebagai Nyadin. pahlawan-pahlawan ya. Di kita bisa aja ngebahas. Kita punya Ibu Dewi Sartika. kata Aceh teh, kita mau ngerayain Hari Cut Nyadin. Ya Tapi nggak nggak ada. apa-apa ya. Hari Cut Mutia nggak ada. Ya kan pahlawan yang ada di tempat-tempatnya. Nah enggak, yang penting kita memperingati Bener aja lah di sini, kayak marah. Hari Ibu. Hari Ibu beda, Ibu Kartini. Nanti hari Ibu mah Desember. Cantik kalau. Terus? Hari Ibu Kartini. Terus kan identiknya apa kalau Hari Ibu Kita Kartini? kebaya bro, Kebaya. sama samping. Terus kalau yang di Papua emang harus pakai kebaya? Ya kan Bingung. Ibu Kartini identiknya dengan itu. Paksa Kalau itu pakai kalau kebaya. di Papua ya nggak tahu juga ya pakai pakaiannya apa kan itu juga nggak tahu. Tapi di kita kan Ibu Dewi Sartika mah 22 Desember ya. Apa? 22 Desember Hari Ibu. Hari Ibu Dewi Sartika nggak ada. Nggak ada ya. Gak ada. Oh iya Hari Ibu itu mah tanggal 22 Desember mah. Hari. Ya makanya maksudnya di sini kan kalau 21 sekarang Hari Ibu Dewi Sartika, Ibu Kartini, tapi kita juga kan punya Ibu Dewi Sartika. Dewi Sartika. Ibu Inggit. Ibu Inggit sebagai pahlawan Kota Bandung, Jawa Baratnya. Jawa Barat. Terus? Identik kata Ibu Kartini apa kebaya. Tapi yang kita obrolin sekarang kan, adakah ibu-ibu yang sekarang seperti Ibu Kartini? Menurut Ibu ada enggak? Ada, Imar pakai kebaya mah nini. Enggak, bukan masalah pakai kebayana. Secara tokoh gitu. Secara tokohnya ada enggak ya di zaman sekarang yang kerasa sama kita, sama Ibu lah, Ibu sendiri sebagai perempuan. Bingung dah. Hah? Kenapa bingung? Kan bisa dilihat ya kayak Ibu sebagai apa sih namanya tuh? Tapi deh Ibu mah belum ngeluarin buku kayak Ibu Kita Kartini. Bukan Bisa bukan garing sering. masalah niat-niatnya sebagai Ibu Kartini kan ada niat sosialnya. Dulu zaman dulu pahlawan kan pahlawan gitu. Ada nggak menurut Ibu di zaman sekarang yang pola pikirnya seperti Ibu Kartini memajukan putri-putri Indonesia zaman baheula gitu ta. Oh ya. Bener nggak? Kan Ibu mereka kan Kita Kartini. bikin satu pembelajaran ya si Ibu Kartini ini, setahu saya dulu lupa inget tuh. Ada nggak menurut Ibu di zaman sekarang, perempuan zaman sekarang? Ada meren tapi udah nggak tahu. Kerasa Sosoknya sama siapa? Ibu gimana? Kalau ketemu sama teman-teman ya satu lembaga kan pasti ngobrolnya tentang orang banyak gitulah.
aktivis Sebenarnya lah. mah menurut ibunya, ayat teman-teman guru-guru yang tambah tanda jasa ya, yang di pelosok-pelosok itu teh termasuk sama dengan ibu kita Kartini, pahlawan mereka teh. Betul. Apalagi ketika dia pengen jadi ASN harus disimpan dulu di pedalaman yang dengan honor yang kecil gitu ya. Kemudian dengan modal sorangan, modal sendiri, akhirnya untuk bekerja tapi modal sendiri, gajinya honorer, nggak kebayang kan kayak gitu. Nah itu menurut saya mah Kartini banget gitu, walaupun tidak pakai kebaya ke sekolahnya gitu. Ya tapi kan menurut Bapak gini lah, banyak ibu-ibu rumah tangga juga yang berpola beda Si gitu. pola datang lagi. Ada yang berpikirnya cuman ngapain mikirin yang lain, anak saya juga kan ada juga yang gitu, tapi ada juga kayak ibu nih memikirkan orang banyak ya. Apalagi sebagai ibu sebagai disabilitas memikirkan disabilitas yang lain. Itu teh udah mencerminkan ke sana juga Bu, maksud saya tuh gitu. Iya, makanya ada nggak teman-teman ibu yang berpola seperti itu? Banyak kayaknya mah, cuma kita nggak tahu. Tapi ada nggak sih Pak pahlawan nasional yang disabilitas? Siapa ya? Mestinya ada ya, mestinya. Pastinya ada tapi belum tahu udah siapa ya. Nggak, Ada ya, Nggak ada kayaknya mah, cuma kalau di luar negeri mah kayak ada Helen Keller gitu ya, Iya. ceritanya Ya. Tuli dan Netra gitu kan. tapi di kita Tapi di Indonesia nggak tahu ya kalau di Suharso, itu terus. Dr. Suharso. Oh iya Dokter Suharso dia. netra ya. Enggak. Bukan. Bukan. Dia gini. Pahlawan nasional, apa disabilitas. Dr. Suharso Dr. Suharso bukan disabilitas. Tokoh. Tapi beliau yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat Benar disabilitas. Solo. Iya, Surakarta. Di Solo. Ya. Gus Rehab. Dur. Gus Itu Dur. pahlawan. Itu di Solo yang punya rehabil itu. Ya, Rehab siapa namanya Dokter teh? Suharso. Ya, Dokter Soeharto. Itu yang barusan bilang. Ya mungkin sih menurut saya mah ya penghargaan. Banyak sih kalau zaman sekarang pahlawan Kayak gini, kayak bidan-bidan yang di pedalaman menolong ibu melahirkan. Ya. Terus beliau sampai lewat sungai kali. Sudirman. Iya. Disabilitas. Walaupun sementara ya. Iya, iya. Karena sempat lumpuh ya. Lumpuh. Oh, Udah iya. dipandu ya, Ditandu, ya, ditandu. Yang paling ini tuh waktu itu Gus Dur ya. Gus Menurut Dur sama Oh iya, saya punya pengalaman dulu tahun 2000 kita pun di Surabaya olahraga disabilitas itu masih disatuin acaranya dengan yang umum mah presidennya Gus Dur dan istrinya juga pakai kursi roda dulu. Nah itu sebenarnya mah saya sangat bangga banget lah. Makanya awal-awal Gambir ada eskalator, lift. Ada lift. Kerasa banget tuh Karena waktu itu kan momennya momen yang ya menurut saya di saat itu ya bangga banget gitu ya. Saya sebagai atlet disabilitas dan presidennya juga disabilitas, istrinya juga pengguna kursi roda juga, sakit kayak gitu mah. Sebenarnya mah kayak momen Hari Kartini sekarang ya di zaman sekarang kayak kurang antusiasnya, Ya. masih nggak mulai berkurang, nggak kayak dulu gitu. Ya. Bener nggak sih Mang? Dia dirasa menyambut Hari Kartini tidak seantusias zaman dulu gitu. Tapi kalau di sekolah-sekolah masih sih ya emang. Wah, nggak tahu. Nah itu karena diwajibkan Kalau Pak. sekolah, Enggak, makanya Kayak anak-anak kan kita diwajibkan pakai kebaya diwajibkan gitu pakai kan. kebaya. Upacara masih ada gitu ya. kan, memperingati Hari Kartini identik dengan kebaya. Cuman kalau coba gini, kalau misalnya ngomonginnya heroisme kan soalnya kan Ibu Kartini kan dinobatkan sebagai pahlawan nasional ya. Ya. Berarti dia kan kalau misalnya ngomongin pahlawan tuh langsung kepala kita tuh nyambungnya kan ke perang revolusi itu. Iya, iya. Bertempur apa. Dan tapi kan di tindakan heroik itu bukan soal Ya, betul. peperangan kan. Gitu. Tapi kan yang dia kerjakan dulu apa maksudnya teh mengangkat derajat kaum perempuan. Iya, karena pada saat itu kan patriarkal sekali ya. Iya, iya. Itu perempuan nggak boleh
sekolah. Iya. Iya. Kan kalau sekarang mah Dikungkung gitu ya, nggak boleh pendidikan yang tinggi Maka gitu dari mah. itu Dewi Sartika bikin sekolah keutamaan istri kan. Nah. ibu saya sekolahnya di situ. Jadi Ibu sekolah keutamaan keutamaan istri yang nulis setelah nulis langsung dihapus, makanya orang-orang dulu tuh cerdas-cerdas mah. Makanya kan Dia kepandaian harus mengingat. putri zaman dulu mah menjahit. Iya kan, sekolah keutamaan istri kan tidak mengajarkan pelajaran formal. Nah Ini itu formal. Makanya kan ya ibu saya sekolahnya di situ di Dewi Sartika kan Jalan Dewi Di Sartika. rumahnya kan dekat rumah. iya. Sekolahnya di Terus kan situ. kayak ya pada zamannya gitu ya, sekolah zaman dulu sama sekarang gitu ya, enakan zaman dulu sebenarnya mah Bang. Sekolah tidak dituntut untuk menghafal, walaupun dia setelah menulis gitu ya terus dihapus. Ya, pakai Sebetulnya dituntut untuk justru itu Ya, tapi kan mereka nggak dituntut menghafal, ya. tapi mereka itu udah pinter-pinter sebenarnya mah Iya kan? orang zaman dulu. terbatas kan maksudnya. Iya, satu karena Harus berlogika juga mah. Kalau dia tidak hafal kan karena dihapus. Pak, berarti ibu kita emang pada zamannya ya kayak ibu Sebenarnya juga mah kan. pintar-pintar zaman ibu-ibu zaman dulu ya, lebih maksudnya wawasannya lebih luas karena keterbatasan mah. Nulisnya nulis di daun pakai apa tuh dulu? Apa sih namanya? Nama pulpennya Sabak teh? apaan? Zaman dulu tuh yang Sama dihapus tuh. kertas daun kering terus Enggak ada kayak Papan tulis. papan tulis yang dihapus teh apa sih namanya? Sabak iya pernah dengar cuman lupa tuh. terus ditulisnya pakai pena kayak gitu bisa di ini. Kan mereka dituntut daya ingatnya yang harus kuat ya karena nulis hapus. Itu kan jadi karena Ibu Kita Kartini emansipasi wanita ya, jadi banyak yang sekolah semenjak adanya Ibu Kita Kartini. Apa kayak gitu? Bisa saja zaman Kartini Ya maksudnya perjuangannya. kan si Ibu Kartini Kan malah ini kan yang bikin ya buku bikin itu malah kata saya mah yang lebih nyata itu kayak Ibu Dewi Sartika ya mal ya kalau di Jawa Barat. Kayaknya gini kayaknya. Asal jadi dibandingin kebalik ini ya. karena dua-duanya bergeraknya Berperan ya? Ya, di- tema yang lain gitu berlainan. Oh. Soalnya kan kalau kan Ibu Kartini mah meureun dia mah untuk memantik. Ya. Iya, Dia menulis iya. buku itu supaya perempuan Memulai ya. pergerakan gitu. Ya. Gitunya. Sementara Dewi Sartika berpikirannya lebih praktis. Supaya kumaha carana perempuan bisa sekolah, saya bikin sekolah kan. Ya. Iya. Terus di ininya beda jalurnya. Dia tuh sekolahnya bukan sekolah kayak sekarang ya. Sekolahnya kepandaian putih itu yang langsung keterampilan zaman dulu mah. SMK bener-bener. Iya, SMK zaman dulu mah kan ibu saya tuh sekolahnya di situ. Bisa menjahit, Tapi sampai sekarang tetep loh kalau hari Kartini belajar bordir gitu terus yang ibu suka tuh Nyulam. apa? Nyulam. Itu emang ya, pendidikan tapi mana? sampai sekarang tuh tetap kalau Kartini identik dengan menggunakan kebaya. Karena mungkin bajunya Kartini ya kebaya. Zaman dulu. Baju zaman itu. Ya, Ya, itu kan pada zaman dulu. Berkain gitu maksudnya bukan berkebaya berkain gitu. Ya, berkain. pakai atasannya kebaya. Iya kayak Jangan gitu. lupa juga Ibu Inggit Garnasi itu yang mengantar Indonesia merdeka loh. Iya. Tuh. Yang Lebih memperjuangkan. ini ya di Yang kalau bukan bilang siapa Lebih dan kurang sih enggak sih ya, Iya, ya. kurang, tapi maksudnya teh ini Sama-sama berjuang gitu. sebagai Pahlawan, ya. juga mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman yang menonton gitu bahwa kalau misalnya ngomongin perempuan yang betul-betul ikut perang revolusi, Bu Inggit. Cut Nyadin, betul Iya. dari Aceh. Cut Mutia ya. Cut Nyadin mah betul-betul turun di medan perang dan Cut Mutia. Iya pakai kuda zaman dulu. Oh, Wah. sampai akhirnya diasingkan di Sumedang kan terakhir Cut Nyadin mah gitu. Dan orang-orang di Sumedang malah nggak tahu kalau itu Cut Nyadin. Tuh kan. Jadi pada saat diasingkan itu nggak tahu itu Cut Nyadin gitu. Sampai Sampai meninggal. segitunya. Ada di Sumedang ya padahal Sumedang orang Aceh. kan makamnya di Sumedang. Ya. Ya makanya kan menurut saya mah adanya perayaan Hari Ibu Kartini itu mikir saya bahwa yang dilakukan Ibu Kartini dulu bisa dicontoh sama ibu-ibu sekarang juga kan di bidang yang lainnya. Kalau dulu kan di pendidikan ya.
Jadi emansipasi. emansipasi bahwa perempuan itu teh Itu sekarang mah punya udah hak yang kan. sama gitu. Nah, kan zaman sekarang Bahwa mah perempuan tuh setara sebenarnya. Nah, itu sebenarnya dari dulu udah ada gengsi ada itu. pilot kan sekarang mah, ada tentara, ada polisi, polwan gitu ya. Itu kan ya karena dari situ awalnya Emansipasi. emansipasi. Ya apalagi zaman sekarang ya yang skala dimudahkan, fasilitasnya lebih canggih. Masa nggak bisa lebih bagus dari situ? Betul nggak? Seorang Betul. bapak juga kan akan bangga punya perempuan yang punya wawasannya lebih luasnya, perempuan istri kita gitu. Ya kita kan kelihatan mah di rumah tangga gitu ya, di keluarga gitu. Ya kayak nih sebagai perempuan aktivis biarpun di disabilitas, tapi kan dia apa maksudnya teh mengembangkan ilmunya di ranahnya itu, bahwa disabilitas harus begini. Benar nggak? Itu kan jadi satu pahlawan juga ya buat teman-teman kan, kalau melakukan yang pernah dilakukan Ibu Kartini sekarang juga masih bisa buat di lingkungannya. Benar nggak? Benar. Kayak Bu Yani lah. Apa sih yang harus diangkat di disabilitas teh? Kata Teh Yani, supaya disabilitas itu baik. Maksudnya Paip mah 5 dong. Maksudnya teh bisa Berjuang. tumbuh, bisa berjuang dengan konseling kayak gitu mah. Itu kan udah mengangkat apa sih namanya? Emansipasi wanita. Emansipasi wanita buat disabilitas, supaya dia pas hidup di masyarakatnya udah paham gitu, udah kuat gitulah. Dan kesetaraan gender itu dulu mah emansipasi, sekarang sampai dengan kesetaraan gender, makanya perempuan disabilitas juga kali ini juga diangkat gitu ya, bukan hanya perempuan kan ya kan di mana-mana selama ini malah kan soal perempuan sudah sering ya, sekarang sudah sering diangkat nih soal perempuan, malah yang kurang itu disabilitas. Nah apalagi dengan perempuan. Disabilitas perempuan. Iya. Gitu. Apalagi disabilitas Ya, contohnya yang perempuan. kan Teh Yani sebagai perempuan disabilitas gitu ya. Sekarang kan menjadi apa maksudnya teh aktivis di disabilitas Bisa gitu ya. jadi sih, bisa jadi kita akan cari orang-orang perempuan disabilitas yang benar-benar ya sebagai aktivis, terus kita di momen Hari Kartini kita kasih penghargaan bahwa mereka juga sebagai pejuang gitu loh, Mak. Mereka Banyak sebagai sebenarnya. pejuang. Kadang-kadang kan tidak terasa juga malah ya. Kadang-kadang sama Memperjuangkan individunya, emansipasi teh ya kan. tidak terasa, tapi kan ada ininya, ada efeknya gitu. Kata saya mah segala momen-momen kayak sekarang kayak Agustus mulai garing ya, kesini kayak momen-momen Hari Kartini mulai kayak mau pada pudar loh dengan ini ya, zaman yang sekarang. Karena dulu mah kan Agustus antusias, sekarang mah ternyata terlihat rada kok kayak beda gitu ya. Ininya tuh beda apa, kata si Maura tema vibe-nya beda. Tapi enggak juga Bu. Buat ibu-ibu yang punya anak disabilitas itu lebih dari pahlawan, Mak. Lebih dari Kartini ya? Lebih dari Kartini Itu menurut saya, Bang Mak. Ajo Karena kenapa? apa? Satu punya anak disabilitas, apalagi yang pernah kita bahas ya, anaknya autis. Kesabarannya dituntut yang lebih kuat. Lahir dia dan batinianya kan kita nggak ngerasain, Mal. Iyalah. Kita melihat juga kan, gila. Lagian juga sebetulnya kalau misalnya melihat ini aja tuh, toleransi rasa sakitnya laki-laki sama perempuan, kalau Betul. dibandingin perempuan tuh jauh di atas laki-laki. Betul. Toleransi rasa sakit badannya gitu, Iya. tubuhnya mentoleransi rasa sakit tiap hari, tiap bulan datang bulan. Iya, Betul. yang tidak ada di Bisa laki-laki. Iya, Iya. melahirkan. Belum melahirkan. Melahirkan aja urat saraf ada yang putus berapa? Wah, bukan hanya urat saraf, Otot. itu kan merubah tubuhnya 100%. Kan? Iya. Kenapa jadi kendor setelah melahirkan? Itu Terus salah satu. tiap bulan memikirkan bagaimana keluarga, terus Supaya uang hidup. sedikit harus cukup buat orang banyak, maksudnya anak banyak.
Sebenarnya mah kita cuma ngomong aja takut. Kita kan selalu menghargai itu. Kebanyakan laki-laki kan dikasih demam juga kayak mau meninggal. Iya. Mengakui itu. Sebenarnya benar. mah kan ya makanya Dikasih pusing dikit ngomong terus. Karena Coba memang- perempuan. Ternyata memang secara biologis memang beda tubuhnya teh. Perempuan lebih kuat. Lebih Memang kuat. secara kan didesain untuk tubuhnya, kan hidupnya didesain untuk berdua perempuan. Iya. Gitu. Jadi memang secara faktor biologis aja beda. Iya, iya. Desain tubuhnya gitu. Lebih Iya, kuat betul. ya. Makanya kenapa kayak dulu siapa yang pernah ngomongin? Oh, mau dibaca gitu. Jadi kenapa perempuan bisa perempuan nggak bisa parkir paralel, sementara laki-laki nggak bisa nyari barang yang dari depan matanya dia. Gitu. Kan ada barang kita lagi nyari kunci motor lah paling gampang. Mananya kunci? Ternyata kuncinya dari depan dia. Atau Iya, iya, iya. Karena memang secara struktur tubuhnya juga memang begitu beda. Ya kayak dari tengah rumah ke dapur gitu ya. Perempuan itu bisa segala dibawa. ya. Di pundak, di tangan kanan, kiri gitu ya. Terus Dijepit itu semua dibawa. kalau perempuan menurut saya itu lebih kuat apa ya? Fokusnya bisa sat-set, kalau laki-laki kan satu fokus. Iya, multitasking. Bisa ngerjain beberapa hal sekaligus. Kan kalau laki-laki mah ya kayak ini mah, ya kayak yang kata Maldi, sakit sedikit pun ngorau gitu nih. Perempuan mah ya bebannya banyak sebenarnya mah, cuman lah kadang-kadang ya laki-laki banyak yang tidak menghargai. Kenapa itu kita kan. ngomongin Kartini jadi ngebahas Kan laki-laki? perempuan maksudnya teh terhadap perempuan, Penghargaan terhadap Bapak tuh berarti besok bikin plakat buat Andi. harus. Makanya begini Bu, di ini Mbak, yang setahu saya tiap melukis perempuan tangannya selalu panjang. Alas ya. jadinya. Iya maksudnya Panjang rangkulan, tangan. rangkulan. Oh, Selalu Perempuan. dibikin panjang Oh, karena jadi perempuan dia itu bisa selalu merangkul. Iya, anaknya berapapun kan kalau laki-laki mah kadang-kadang bawa satu juga diangkut, yang satu jalan. Kalau perempuan mah kadang-kadang bawa anaknya 5, dia akan nurut sama ibunya. Kanan kiri, Percaya oh, nggak? depan Sok, belakang. Ibu kita we dulu, yang satu disuapinnya yang masih kecil. Ini mah pengalaman pribadi ya. Yang satu main, terus yang satu ngapain gitu ya. Berarti intinya mah Pak, semua ibu di Indonesia itu ibu kita Kartini. Ya maksudnya maksudnya Enggak, kenapa seorang enggak? ibu tuh emang harus apa ya namanya tuh kepeduliannya sangat tinggi gitunya, maksudnya Ya, rasa capeknya beda lah dari pagi sampai dari pagi dari bangun matahari tidur terbit. sampai tidur lagi. Nah itu makanya tidak ada buku yang diem. ya. Makanya ada buku Ibu Kartini apa? habis gelap terbitlah terang. Nah. Itu sesuai. Wah ini itu enggak maksudnya teh sok kerasa lah sama ibu dari pagi, dari bangun subuh sampai tidur lagi. Banyak yang dikerjakan kan laki-laki mah kadang-kadang pura-pura kayak gini. Habis gelap terbitlah Makanya terang. Hari hargailah. perempuan enggak habis terang terbitlah gelap gitu kan. Habis dari keluarnya matahari sampai gelap. Habis gelap Terusnya terbitlah terang. Ya itu mah kan ibu kita Kartini. Kalau kita ibu-ibu bukan itu Pak. Habis gelap terbitlah. Bukan itu Habis dari terang. terang sampai gelap Iya. terus barang Ya, gawe. makanya ya buat teman-teman ya di hari Ibu Bapak Kartini kenapa ini, nggak capruk? bukan macapruk, dah emang seorang perempuan yang cuman kita mah sebagai laki-laki Pura-pura nggak tahu ya? pura-pura nggak tahu, tapi kan sayang ya. Oh, Kalau saya jangan pura-pura nggak tahu kan. Oh saya mah selalu bantuin. Bantuin doa. Bantuin doang. Ya makanya lah hargai, hormati perempuan itu, apalagi seorang istri kita. Kasih reward itu hari Kartini teh. Selalu. Ada hoaknya. Tapi ya itulah contoh-contoh ibu Ibu Kartini selalu. di zaman sekarang banyak juga mah. Ya istri kita aja lah. Berarti Bener nggak? menunggu plakat dan reward. Ya kan anak menjadi besar itu teh kan kebanyakan dari ibu, sok kan suami mah kadang-kadang di rumahnya jam 6 pergi, pulang jam 4. Yang keseharian di rumah siapa?
Pembantu biasanya sekarang kan dua-duanya kerja sekarang. Kalau yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit. ART kan, art yang di rumah. Art. Berarti itu mah nanti mal ingetin ya. Apa? Tanggal 21 makanya. Iya. Banyak mau kasih reward Nanti gitu. kita syuting lagi harus dikasih reward. Rewardnya. Mau apa Bu? Mas, Plakat. mas beberapa gelondong. Masih Ya, itulah. gelondongan. Makanya selalu hargai perempuan, apalagi Fix istri ya, Kartini selalu harus pakai kebaya. Enggak. Nggak masalah sih maksudnya, tetapi kan bukan masalah ya, kebaya juga emang jadi ciri khas ya. Ciri khasnya bukan ini. Ciri khasnya Ibu Kartini, tapi pengorbanan Ibu Kartini jangan sampai lupa. Kan nyambung sampai zaman sekarang juga, di zamannya dengan zaman Emansipasi sekarang wanita. emansipasinya kan. Ternyata kenapa sekarang ada perempuan-perempuan yang bisa bekerja, Iya, yang jadi segala pilot itu kan karena dulu mah nggak emansipasi ada gitu mah. kan. Kan sekarang mah ibu-ibu juga wah pada tegar gitu. Itulah. Kita juga nggak tahu, mungkin banyak ibu-ibu muda sekarang itu nggak tahu ya emansipasi, nggak tahu banyak pahlawan-pahlawan perempuan Iya, juga. yang nggak tahu Karena kita. pelajaran-pelajaran sekarang itu sejarah itu banyak yang nggak ada. Enggak, sebenarnya sejarahnya ada, cuman kadang Iya, kadang ada. dia malas baca. Iya, nah itu loh, rendah literasi ya Indonesia Nah, tuh. mungkin kan literasi tidak harus membaca buku, bisa. Tapi sekarang mah kan medianya beda nah. medianya bisa macam-macam. Justru lebih gampang ya sekarang. Tapi kan barudak ayeuna anak sekarang mah sukanya bukan lebih ke baca, malah kebanyakannya. Ke nonton. Walaupun nonton, Iya bukan kan, juga. justru kan lebih. TikTok kan. Enggak, maksudnya teh. Ya udah. Ya, maksudnya enggak lebih karena lebih modern, sebenarnya lebih luas gitulah. Nah, makanya sekarang udah agak maleman. Obrolan kita tutup sampai di sini aja. Nanti kita akan podcast. Nanti kedepannya kita rayain hari Cut Yadin, hari Mutia, hari Ibu Dewi Sartika, dan Ibu Inggit. Sekarang selamat buat ibu-ibu. Ibu kita Kartini. Nanti kita nyanyi ya. Dadah, bye.